Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya. Udah lama kita nggak berbagi video, berbagi tips dengan teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tips cara mengelola gaji di bawah 3 jutaan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang gajinya di bawah 2 jutaan, di bawah 3 juta, ya bersyukur saja, karena itu walaupun segitu itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini tips yang pertama itu teman-teman, kita catat semua pengeluaran ya teman-teman, maupun parkir, maupun ya untuk yang anak muda itu kebanyakan untuk beli rokok. Itu satu persatu kita catat ya teman-teman, supaya kita tahu kemana larinya uang kita, pengeluaran kita. Kalau kita tidak catat, ya kemungkinan kita tidak tahu uang kita lari kemana. Ketika pas gajian, kita nggak sadar bahwa kenapa baru gajian tapi uangnya sudah habis duluan ya teman-teman. Kebanyakan orang karena itu kita tidak mengagendakan ya teman-teman, dan tidak mencatat anggarannya teman-teman. Buat teman-teman yang kayak gitu, untuk sekarang sampai terusnya cobalah untuk belajar mencatat. Walaupun mencatat kelihatannya sepele, tapi itu berpengaruh buat pendapatan teman-teman ya teman-teman. Ya, tips yang kedua ya teman-teman, kita setelah kita catat, kita tahu pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa, sudah stabil. Jadi ibaratnya kita udah seimbang, pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jadi pengeluaran kita udah mulai lebih kecil dari pemasukan kita. Untuk sudah beres. Untuk tips yang keduanya, kita harus mengevaluasi ya teman-teman. Ibaratnya pengeluaran kita rokok 1 bulan 600.000. Coba kita tekan ya teman-teman caranya. Yang tadinya sehari 20.000 untuk ngabisin rokok, coba kita tekan dengan kita buat anggaran ya teman-teman. Kita kasih anggaran untuk sehari rokoknya ini cuma 10.000. Jadi sebulan itu cuma 300.000. Kita bisa menghemat 300.000 per bulan ya teman-teman, cuma dengan cara menekan pengeluaran dari rokok. Oke, setelah rokok, pengeluaran yang lain ya teman-teman, yang tadinya kita makan di luar, coba kita tekan untuk kita makan di rumah aja ya teman-teman. Lebih hemat kita makan di rumah, juga lebih hemat, sehat, dan gak menguras kantong ya teman-teman. Oke, sudah selesai yang kedua, udah kita evaluasi, kita lihat pengeluaran kita apa aja yang harus kita tekan. Sudah selesai menekan, langsung saja kita yang tips yang ketiga ya teman-teman. Tips yang ketiga itu ya teman-teman, coba kita dengan cara yang tadinya pengeluaran kita sudah tekan, udah mulai stabil, untuk kita meningkatkan penghasilan ya teman-teman. Kebanyakan kan sekarang mudah lah, ada aplikasi, ada internet. Sekarang teman-teman sudah zaman canggih. Cobalah kita buat atau manfaatin internet itu sebagai penambah penghasilan teman-teman, menambah income teman-teman dengan cara entah jadi reseller, jualan. Ibaratnya jualan, kita jualan apa, entah jualan cilor, kita ibarat jualan cilor. Dengan beli aci terigu cuma 7.000, kita bisa menghasilkan dengan 7.000 itu kita buat dengan cilor. Zaman sekarang kan kebanyakan cilor ya teman-teman, aci pakai telur. Coba kita buat, kita kreatif untuk dengan cara menambah penghasilannya dengan cara jualan. Yang tadinya beli tepung terigu cuma 7.000, kita buat cilor bisa dapat 50 tusuk ya teman-teman. Kita udah untung berapa itu, 50.000. Belinya 7.000, ya hampir 40 ribuan ya teman-teman. Ibaratnya kita bisa menambah penghasilan
ya kecilnya 20.000 per hari lumayan, kita bisa menambah sebulan 600.000. Setelah kita udah tekan, kita tambah penghasilannya teman-teman, supaya kita bisa meningkatkan penghasilan. Bisalah jualan online, sekarang zaman online banyak, daftar kita di Shopee ya teman-teman, Tokopedia, Lazada. Kita manfaatinlah semua internet untuk bisa menambah penghasilan teman-teman. Ya itu dia ya teman-teman, tips dari saya, 3 tips cara mengatur keuangan gaji di bawah 3 jutaan. Walaupun gaji di bawah 3 jutaan, kalau kita hanya bisa mengelola keuangan kita, atau memutar uang kita, atau mengembangkan ya uang kita itu sebenarnya bisa ya teman-teman. Walaupun gajinya kecil, cobalah kita berpikir ya, mindset kitanya itu dirubahlah menjadi jangan mindset gaji ya di bawah 3 juta. Cobalah berpikir mindset lebih dari 3 juta ya teman-teman. Ya dengan cara ikuti 3 tips dari Yayat Kalam tadi ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencoba tips dari Yayat Kalam. Saya doakan semoga tips saya ini bermanfaat buat teman-teman yang ya penghasilannya di bawah 3 juta. Ya walaupun di bawah 3 juta tetap bersyukur ya teman-teman. Karena sebenarnya kalau kita tidak mengutamakan keinginan ketimbang kebutuhan, kita bisa ya teman-teman dengan gaji segitu.